Kita perhatikan juga bahwa sebelum kita membuat SPP, bahwa penerimaan dan belanjanya sudah masuk di dalam rak desa ataupun rencana anggaran kas desa. Menunya di data entry penganggaran anggaran kas desa ya. Ini menindaklanjuti yang dari konten yang sebelumnya. Kita pilih desanya ya, saya sini pilih desa. Pendapatannya sudah masuk di dalam bulan berkenaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman, rekan-rekan semuanya, si Skudes Lover Indonesia. Di fokus kali ini saya akan sedikit memaparkan ataupun menguraikan sedikit step by step tutorial untuk rekan-rekan dalam membuat sebuah SPP di Siskudes 4 Siskudes versi 208 ataupun Siskudes APBDes 2026. Namun sebelum kita membuat SPP, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya sebelum membuat SPP itu. Oke, sebelum kita melanjutkan pada materi, bagi rekan-rekan yang menemukan channel ini dan belum subscribe, silakan untuk subscribe, kemudian di like, dan silakan bertanya di kolom komentar bila ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan ataupun ditanyakan, dan jangan lupa juga dibagikan biar banyak orang desa ataupun operator Siskudes dimanapun berada menemukan channel ini. Oke, kita lanjut. Apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat SPP ya, ataupun pembuatan pengajuan SPP ataupun surat perintah pengajuan pengajuan pencairan. Yang pertama, kita perhatikan dulu bahwa anggarannya sudah diterima ya, pun sudah masuk dan dicatat di dalam Siskudes ya. Sini kita masuk ke data entry penata usahaan, ke penerimaan desa. Disclaimer ya, bahwa saya menggunakan akun admin ya kebetulan. Nah, berarti di sini saya harus memilih dulu nama desanya. Kebetulan ada desa yang sudah saya impor. Di sini kita masukkan bahwa ADD ya, dalam hal ini juga siltap itu adalah merupakan dana transfer. Jadi kita masukkan ke penerimaan bank. Kita perhatikan penerimaan banknya. Di sini saya asumsikan bahwa untuk penerimaan bulan Januari, ada di bulan Januari itu diterimakan di kabupaten kita ini per tanggal 5 Februari 2026 ya. Ini sudah saya inputkan ya, dan ini juga gunakan database simulasi ya. Saya inputkan, kemudian rinciannya sudah terisi, dan perhatikan sini ada link. Link ini adalah berasal dari Google Drive yang kita buat sebelumnya, Google Drive. Nah, sini saya sudah siapkan Google Drive-nya. Di sini ada bukti Siskudes ya. Tinggal nanti rekan-rekan dibuka browsernya, buka akun emailnya ya. Lalu kita klik alamatnya ini drive google.com drive. Nah, sekian, ataupun Google Drive saja. Lalu kita kalau sudah terbuka seperti ini, kita tinggal buka saja, bikin new folder, cancel saja di sini ya. New folder, misalkan contoh ini bukti Siskudes 2026 misalkan. Ini saya kasih tambah A karena memang sudah ada ya tadi ya. Lalu kalau sudah terbuat foldernya, lalu kita klik di sini share ya, diklik kanan, atau boleh dari sini juga ya, langsung diklik share, copy linknya. Kemudian kita kembali ke Siskudes ya, kita ubah dulu di sini. Nah, di sini ada linknya, tinggal kita pastikan saja tempel ya. Kalau sudah, lalu kita simpan. Nah, itu untuk
dokumen yang nantinya akan kita upload dari menu ini ya. Kita cetak dulu dokumennya. Nah, ini seperti ini. Nanti setelah di print, ditandatangani, nanti di scan, di upload ke drive yang sudah kita buat tadi. Nah, ini di folder ini tinggal kita klik new, klik file upload, dimana filenya berada kita uploadkan di sini ya. Misalkan nah ini ya, open. Nah, ini sudah terupload. Nanti satu saat kita butuh tinggal dibuka saja, tinggal di download kembali lagi ke Syskudes ya rekan-rekan. Ini sudah terisi. Nah, kemudian kita buat SPP ya. Ya, itu penerimanya sudah, tapi sebelum buat SPP tadi mohon maaf saya terliwat ya. Kita perhatikan juga bahwa sebelum kita membuat SPP bahwa penerimaan dan belanjanya sudah masuk di dalam rak desa ataupun rencana anggaran kas desa. Menunya di data entry, penganggaran, anggaran kas desa ya. Ini menindaklanjuti yang dari konten yang sebelumnya. Kita pilih desanya ya, saya sini pilih desa. Pendapatannya sudah masuk di dalam bulan berkenaan ya. Nah, ini seperti ini. Ini sudah dimasukkan di per bulan ya. Kita ini karena kita pencairannya per bulan, jadi untuk ADD ini untuk penerimaannya disebar menjadi 12 kali pencairan ya. Ini untuk ADD sudah selesai. Kita untuk ke belanjanya ya. Untuk belanja kita klik ke jenis kegiatannya. Nah, di sini misalkan untuk Siltap Kades, perhatikan di sini yang Januarinya kosong dan ini yang Februarinya saya masukkan 6 juta ya. Dan ini siltapnya adalah 3 juta untuk seorang kepala desa di kita ya, kepala desa. Karena bulan Januari juga itu belum menerima gaji, jadi kita masukkan di bulan Februari itu adalah untuk pembayaran siltap 2 bulan ya. Berarti clear, ini semuanya sudah ada. Minimalnya di bulan berkenaan kita sudah menyimpan ataupun sudah merencanakan bahwa akan dikeluarkan ya belanjanya. Minimalnya untuk belanja itu adalah setelah bulannya. Jadi nanti kalau misalkan kita ya bulan Februari sudah dimasukkan dalam rak, ternyata masih belum cair, tapi cairnya adalah di bulan Maret, itu masih bisa dieksekusi ataupun dibikin SPP-nya. Nah, ini sudah clear. Untuk yang rak desanya, kita kembali ke data entry penatausahaan, bikin SPP kegiatan. Misalnya kita akan membuat SPP siltap ya. Kita kembali lagi, saya pilih lagi nama desanya. Nah, di sini kalau untuk membuat SPP siltap itu berbeda dengan SPP yang biasanya. Nah, kalau untuk membuat SPP siltap kita klik dulu ataupun kita buat dulu daftar nominatifnya. Nah, sini sudah ada, kita klik daftar nominatif, kita klik tambah saja. Ya, sini kita pilih siltap. Oke, kita pilih rincian kegiatannya. Nah, kalau saya langsung ke sini buka rinciannya, kita klik 2 kali rinciannya, itu tidak muncul anggarannya. Jadi apa nih? Jadi ini perhatikan, kalau kita langsung ini dari sini langsung kita klik tambah, klik jenisnya siltap, langsung kita klik kode kegiatannya, itu tadi rinciannya tidak muncul. Jadi ini aplikasi ini ingin tertib ya, jadi kita bikin rinciannya itu diperjelas dulu. Misalkan tanggalnya pembuatan daftar nominatif ini tanggal berapa, tanggalnya misalkan hari ini tanggal 5 Februari, urennya apa, ditulis Siltap Kades. Lalu setelah ini terisi tanggal dan uraian ini sudah terisi, baru kita boleh mengklik kode kegiatan. Kita pilih kegiatannya, rinciannya, maka akan muncul. Lalu kita pilih, lalu kita simpan, lalu kita klik daftar rincinya, lalu kita klik tambah, pilih bulannya bulan apa, bulan 1 ya, untuk Januari. Kita pilih daftar namanya, misalkan kepala desa. Di sini kita kasih nama Siltap Kepala Desa, lalu kita simpan ya.
Begitupun juga untuk rincian nominatif untuk perangkatnya. Di sini misalkan tambah lagi, kemudian sama ininya tanggalnya, ini sitab perangkat desa, lalu kita simpan. Masukkan dulu rinciannya. Nah, ini sudah ada rinciannya, lalu kita pilih lalu kita simpan dulu, lalu kita tambahkan rinciannya. Tambah, ini harus kita masukkan satu-satu ya. Misalkan untuk checklist itu di atas, filter checklist. Oh salah ini, checklist malah sekretaris BPD, maaf. Nah ini checklist ya. Nah, tetap checklist sudah ada nilainya, lalu kita simpan. Tambah lagi sama bulan pertama, bulan Januari ya. Misalkan KUR perencanaan kesejahteraan, lalu kita ini harus masing-masing ya. Kita kasih kesejahteraan, lalu kita simpan, ditambah lagi KUR perencanaan ya, tulis lagi sitab KUR perencanaan, tambah lagi biar nggak tambah agak banyak ya, bulan 1 sama misalkan ke seksi pemerintahan, kasih pemerintahan, lalu kita simpan. Ini udah ya untuk sitab. Saya bikin nominatifnya seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, lalu kita tutup, lalu kita langsung ke menu SPP definitif, lalu kita klik tambah. Ini kita per hari ini saja, misalkan sitab Kades, lalu kita pilih daftar nominatif atau tidak. Iya ya, kita pilih ya, lalu kita simpan, diklik 2 kali ini untuk rincian SPP nya, lalu kita tambah. Kalau sudah ditambah, ini tinggal kita panggil saja daftar nominatif, lalu pilih sitab Kades, lalu kita pilih simpan. Kita bikin kwitansinya ya, kita bikin kwitansinya. Ini tidak perlu kita klik tambah karena tidak ada menu tambah, jadi kita tinggal memanggil daftar nominatif. Nanti nomor kwitansi ini akan otomatis terbuat ya. Kita klik daftar nominatifnya, kalau data berhasil, sitab kepala desa pertanggal 5 Februari. Nah, kalau untuk memasukkan linknya di sini, kita klik ubah ya, untuk link Google Drive-nya, lalu kita simpan ya, tidak ada perlu potongan ya kalau untuk sitab. Kemudian yang perangkat desa kita bikinkan lagi SPP-nya sama per hari ini ya, sitab perangkat desa. Misalkan nominatifnya sama, kita pilih ya daftar nominatifnya, lalu kita simpan, lalu klik untuk rinciannya, kita tambah, kita panggil daftar nominatifnya serta perangkat desa sini 9.095.440, lalu kita simpan, lalu klik lagi, lalu kita panggil lagi daftar nominatifnya. Nah, kalau data berhasil, ini otomatis sudah terisi. Lalu ini rinciannya juga kita rubah untuk kwitansinya. Paste, simpan. Yang berikutnya juga kita ubah lagi, simpan, paste. Ubah dulu, lalu kita simpan. Terakhir ya, ini misalkan 4 dulu ya, ini hanya sekedar untuk contoh. Simpan ya, kalau sudah nanti kita tinggal di print. Ini satu-satu sudah ada kwitansinya sama ya. Kalau sudah berarti kita tinggal kembali ke SPP definitifnya di sini, lalu kita cek apakah sudah betul ya, SPP satunya sudah sesuai dengan
nomor perdesnya ya ini. Oke, kemudian SPP 2 nya juga sama, rinciannya sudah sesuai apa belum ya. Kemudian SPTB nya ini daftar perangkatnya ya sudah. Lalu kita klik ubah di sini ya, karena kalau kita tidak klik ubah ini kemungkinan di menu pencairan SPP itu tidak ada ya, gitu kan. Nah ini kalau sudah kita klik ubah, kita pilih dari nomor SPP nya, kita menjadi final ya. Lalu kita simpan, cek lagi, SPP 1 nya sudah tidak ada lagi muncul draft ya. Dan ini SPP 2 juga sama, tidak muncul draftnya, tulisan draftnya gitu maksudnya, dan SPTB nya. Kalau kita pilih draft, ini akan muncul tulisan draft ya. Setelah kita ubah lagi, kita iyakan saja final, lalu kita simpan. Lalu kita tinggal cairkan ya di sini ke menu data entry, penatausahaan pencairan SPP ya. SPP belum cair karena belum dicairkan, jadi klik yang SPP belum cair. Nah di sini ada ya Siltap Kades, lalu tinggal klik 2 kali, kita klik tambah per hari ini 5 Februari. Mekanismenya adalah bank, karena sekarang sudah harus menggunakan non tunai ya, bank BJB sini. Lalu kalau mau kita bukti, kunci buktinya nah, biar tidak ada lagi perubahan apapun lagi. Lalu kita simpan dan kita cetak. Nah ini ya, berarti SPP sudah bisa dicairkan ya siltapnya. Nah, tinggal memasukkan kode CMS yang ini nih. Kalau kita sudah menggunakan Syskudes Link ya, kalau sudah menggunakan Syskudes Link, nanti secara otomatis dari rekening kas desa akan terdebet dan ditransfer ke rekening pribadi Kades sebagai penerimaan siltap ya, ataupun gaji. Itu saja mungkin rekan-rekan Syskudes Lover dimanapun berada. Terima kasih yang sudah menyimak ya dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan sih jangan di skip ya biar rekan-rekan paham. Dan kalau memang belum paham, silakan nanti kalian rekan-rekan semuanya bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Oke, kita ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan, dengan tema yang berbeda ataupun dengan tahapan ataupun tutorial yang berbeda. Kita kembali lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Kalau ada semua di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau umur panjang, boleh kita mandi bareng lagi. Aura kasih Selisa Mariana, terima kasih buat semuanya. Tutup saja dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.